Nama trennya sih keren, whipping. Padahal racun paling berbahaya itu seringnya datang tanpa simbol tengkorak. Whipping itu isinya nitrous oxide alias N2O alias gas ketawa. Ingat ya, legal bukan berarti aman. Whipping legal buat makanan, bukan buat paru-paru. Lagi rame banget tren tabung pink yang harusnya buat kue, tapi malah dihisap demi sensasi fly. Tren apa sih nih? Jadi whipping itu adalah tabung kecil warna pink yang harusnya ada di dapur bakery, bukan di paru-paru manusia. Ironis ya, di era dimana semua orang berlomba hidup sehat, minum infused water, ikut pilates. Ini malah ada juga tren menghirup gas whipped cream buat cari sensasi. Katanya sih cuma sebentar, cuma buat fun. Legal kok. Padahal yang sebentar itu bisa jadi yang terakhir. Jujur aja, anak muda sekarang tuh bukan kurang hiburan, malah kelebihan. Tapi nggak tahu kenapa sensasi biasa udah nggak cukup. Harus ada yang ekstrim, harus ada yang beda, harus ada yang bisa diviralin. Kalau dulu tantangannya ember es, sekarang paru-paru dikasih gas. Nama trennya sih keren, whipping. Kedengerannya kayak baking. Padahal praktiknya otak lagi dicekik oksigen. Dan lucunya banyak yang nganggap ini aman karena 1. Dijual bebas, 2. Dipakai di makanan, dan 3. Gak dicap sebagai narkoba. Padahal racun paling berbahaya itu seringnya datang tanpa simbol tengkorak. Whipping itu isinya nitrous oxide alias N2O alias gas ketawa. Dipakai di dunia medis? Iya. Dipakai buat whipped cream? Iya. Tapi dengan catatan besar. 1. Ada dosis. 2. Ada pengawasan. Dan 3. Ada oksigen pendamping. Masalahnya kalau dihirup langsung buat fly-fly lucu yang masuk cuma 1 risiko. Saat lo hirup N2O tanpa oksigen, tubuh lo bukan lagi santai. Tubuh lo panik. Otak kekurangan oksigen, jantung dipaksa kerja ekstra, dan yang kamu sebut euforia itu sebenarnya alarm darurat dari tubuhmu. Efek awalnya apa? Kepala ringan, ketawa-ketawa, dunia kayak slow motion. Dan disitulah jebakannya. Ya, kita sudah evaluasi itu whipping. Whipping ini termasuk kita akan arahkan ada 2. Karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya. Whipping itu kan kandungannya adalah nitrous oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Dan dampaknya walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu salah satunya faktor itu. Karena pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu, ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Jadi Badan POM punya atensi besar terhadap nitrit oxide termasuk whipping ya. Karena otak manusia itu gampang ketipu. Yang enak dikira aman, yang cepat dikira sepele. Padahal di balik itu bisa pingsan, napas bisa berhenti,
dan jantung bisa kolaps. Dan yang jarang dibahas tapi paling serem, vitamin B12 lu bisa hancur. B12 itu bukan vitamin estetik, itu bahan bakar sistem saraf, guys. Kalau rusak, maka bisa menyebabkan 1. Kesemutan, 2. Mati rasa, dan 3. Jalan lo bisa sempoyongan, bahkan sampai lumpuh permanen. Dan ini bukan cerita lebay, ini kasus medis. Masalahnya diperparah sama media sosial yang muncul di timeline. Ketawa rame-rame, party vibes, estetik tabung pink. Tapi yang nggak muncul, orang kejang, orang masuk ICU, dan orang kehilangan fungsi syaraf. Karena algoritma nggak suka tragedi yang sepi. Algoritma sukanya yang kelihatan fun. Dan kita terlalu sering percaya apa yang viral tanpa bertanya, ini beneran aman atau cuman kelihatan aman? Ingat ya, legal bukan berarti aman. Pisau dapur legal, tapi kalau dipakai buat melukai diri sendiri tetap berbahaya. Whipping legal buat makanan, bukan buat paru-paru. BPOM udah buka suara, BNN turun tangan, bahkan negara lain udah melarang total penggunaannya. Kita kerjasama ya. Untuk pengawasannya kita akan kerjasama tentu dengan Badan Narkotik Nasional, dengan kepolisian, dengan Kementerian Kesehatan yang hubungan dengan aturan pemakaiannya. Itu ya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Artinya apa? Ini bukan isu receh. Ini bukan cuma anak muda lagi iseng. Ini alarm sosial. Karena jujur aja, anak muda capek, stres, kos-kosan mahal, kerja nggak jelas, overthinking tiap malam. Tapi sayangnya pelarian yang salah selalu kelihatan lebih cepat. Padahal yang cepat itu seringnya nggak pernah gratis. Ada harga yang harus dibayar. Dan kadang yang bayar bukan cuma lo, tapi orang-orang yang sayang sama lo. Sensasi itu sementara, guys, tapi kerusakan tubuh bisa seumur hidup. Kalau hidup lo lagi berat, jawabannya bukan gas, bukan tabung pink, dan bukan euforia palsu. Ingat satu hal ini, lo nggak diciptakan untuk mati demi tren. Lo diciptakan untuk hidup lebih lama dari sensasi sesaat. Jangan biarin satu tarikan napas jadi napas terakhir hanya karena ikut-ikutan. Stay sadar, stay hidup, dan jangan tukar masa depan dengan 5 detik fly.